Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titan Odamiarta, NIM-nya 130401191 387 dari kelompok 14 mata kuliah Automasi Pusdokinfo kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tutorial cara menginstal Slims 9 Boolean serta penggunaannya. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Pusdokinfo. Selain itu, video ini diharapkan dapat menambah wawasan penonton mengenai penggunaan Slims. Untuk mengunduh Slims Portable 9 Boolean, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus buka Google Chrome. Kemudian ketikkan Slim dan pastikan alamat webnya itu benar. Saya di sini akan mengcopy alamat webnya dan mempastekan di Google Chrome-nya. Kemudian klik tab download yang tertera di menu atas. Kemudian pastikan download filenya yang portable, bukan yang source ini, karena versi portable itu hanya bisa digunakan pada Windows. Download file tersebut pastikan juga sesuai dengan OS Windows kalian, misal makainya 32 bit, downloadnya yang 32 bit. Kalau makainya yang 64 bit berarti downloadnya yang 64 bit. Saya di sini akan mendownload yang 64 bit. Oke, saya akan menunggu downloadannya selesai. Jika selesai diunduh atau di-download, langkah selanjutnya pergi ke menu file downloadannya. Kemudian klik kanan pada menu file. Lalu tekan yang extract here. Kita tunggu filenya mengekstrak dulu. Setelah selesai proses mengekstrak, maka akan muncul folder baru yang bernama AMD64. Jika pada saat mendownload file untuk Windows 64 bit, emang yang keluar AMD64. Tapi kalau memilih filenya yang Windows 32 bit, maka yang muncul foldernya adalah X86. Kemudian buka folder AMD64 ini. Klik dua kali pada menu http.bat. Dan tunggu progresnya. Setelah menunggu progresnya, lalu copy link ini http localhost 8089. Lalu lakukan hal yang sama tadi seperti ini pada menu file yang mariadb.bat. Kita klik allow access. Jika sudah, kembali ke menu browser Google Chrome kalian tadi. Kemudian kita buka tab baru dulu. Lalu kita ketikkan alamat localhost tadi yang sudah di copy, kita pastikan ke sini. Dan ini sudah terbuka tampilan Slim 9 Boolean-nya. Jika sudah masuk pada tampilan Slim 9 Boolean, maka lanjutkan dengan melakukan klik pada menu librarian ini. Lalu edit alamat URL-nya yang awalnya localhost 8089 boolean index librarian, dirubah ini menjadi yang login. Saya di sini sudah mengkopikannya, dirubah seperti ini. Lalu klik enter. Lalu di sini kan suruh memasukkan username dan password. Masukkan username-nya yaitu admin
dan passwordnya juga admin. Lalu klik login. Setelah kalian masuk ke menu home dari Slims, kalian pergi ke sistem. Di sistem kalian merubah nama perpustakaannya. Saya akan merubahnya menjadi perpustakaan B. Lalu bahasanya akan saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu klik yang save setting. Jika sudah mengklik save setting, kemudian klik pada menu yang di atas ini, klik yang bibliografi. Kemudian klik lagi pada sub menunya, yaitu yang tambah bibliografi baru. Di sini saya akan mencoba untuk mengetikkan judul bukunya. Kemudian tambahkan data pengarang. Ketikkan nama pengarangnya. Sini nama pengarangnya Jerome Pauline Jabat. Lalu klik sisipkan dalam bibliografi. Kemudian jika ada editor atau yang lainnya, penyunting, penerjemah dan lainnya, bisa dimasukkan juga. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan ilustrator. Nama ilustratornya Isa Indra Permana. Lalu klik sisipkan dalam bibliografi. Tanda ini berarti nama pengarang dan nama ilustratornya tadi sudah tersimpan. Lalu klik silang. Di sini nama pengarang utama dan ilustratornya sudah tersimpan. Kemudian jika nama pengarang dan ilustratornya di sini sudah tertampilkan, maka akan saya lanjutkan ke nomor ISBN. Saya akan masukkan nomor ISBN-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah memasukkan nomor ISBN-nya, saya akan mencoba untuk memasukkan nama penerbitnya. Kemudian masukkan tahun terbitnya, tempat terbit, lalu jika ada deskripsi fisiknya bisa dimasukkan juga. Bahasanya bahasa Indonesia. Lalu jika sudah memasukkan semua data-data yang terdapat pada buku pada kolom-kolom yang tersedia di bibliografi ini, kalian bisa mengklik tombol simpan. Di sini tandanya otomatis buku yang sudah kalian masukkan tadi sudah tersimpan di bibliografi perpustakaan kalian. Cara untuk kalian dapat mengeceknya bisa lihat di sebelah sini, daftar bibliografi, bisa kalian klik. Di sini tandanya bukunya sudah tersimpan di dalam bibliografinya. Kemudian saya akan melanjutkan ke keanggotaan. Klik pada menu keanggotaan ini.
Selanjutnya, jika kalian sudah mengklik pada menu keanggotaan, kalian bisa menambahkan anggota dengan cara pilih submenu tipe keanggotaan. Ini di sini kan sudah ada, di dalamnya sudah terdapat tipe keanggotaan yang sudah ada otomatis dari slimnya, yaitu standar. Tapi jika kalian mau menambahkan tipe keanggotaan baru, kalian dapat mengekliknya pada pilihan tambah tipe anggota baru yang tersedia. Lalu kalian baru bisa mengisikan isi kolom-kolom yang tersedia ini. Tipe keanggotaannya bisa diisi misal mahasiswa. Lalu jumlah pinjamannya, jumlah pinjaman maksudnya adalah jumlah maksimal dari peminjaman koleksinya per orangnya. Kita isikan saja 2. Lalu lama peminjamannya, maksimal untuk peminjaman bukunya dalam hari, kita isi semisal 7. Lalu untuk reservasi terdapat 2 opsi, yaitu ada opsi yang pertama dimungkinkan dan tidak dimungkinkan. Opsi dimungkinkan digunakan untuk memperbolehkan anggota tersebut memesan koleksi yang sedang dipinjam anggota lain. Sedangkan untuk opsi tidak mungkin, tidak memperbolehkan anggota untuk memesan koleksi yang sedang dipinjam anggota lainnya. Kita di sini klik yang dimungkinkan saja. Selanjutnya jumlah reservasi. Jumlah reservasi yaitu diisikan maksimal reservasi yang dapat dilakukan. Misal 1. Lalu masa keanggotaannya, kita bisa mengisi 1 tahun 365 hari. Lalu kali perpanjangan, yaitu batas maksimal anggota dapat memperpanjang masa pinjaman koleksi yang sedang dipinjam olehnya. Misal boleh diperpanjang menjadi 3 hari. Lalu untuk denda per hari, ini maksudnya adalah untuk denda atas keterlambatan pengembalian koleksi yang sedang dipinjam. Misal dendanya per harinya 1.000. Lalu untuk toleransi keterlambatan adalah toleransi yang diberikan untuk anggota yang terlambat mengembalikan koleksi bukunya. Bisa kita isi 2 hari. Setelah kalian mengisi semua data-data yang terdapat pada kolom ini, kalian bisa menyimpan tipe keanggotaan ini dengan cara mengklik tombol simpan. Di sini tipe keanggotaan sudah berhasil disimpan. Kemudian yang kedua, kalian bisa pilih sub menu tambah anggota. Ini digunakan untuk menambah anggota. Ini kalian bisa memasukkan ID anggota. Biasanya kalau siswa itu menggunakan nomor induk siswa, kalau mahasiswa biasanya menggunakan NIM. Saya di sini akan masukkan NIM saya. Kemudian nama anggota, masukkan nama anggota yang akan mendaftar. Kemudian isikan tanggal lahir.
Kemudian anggota sejak itu biasanya sudah terisi otomatis dari sistemnya. Namun jika kalian ingin menggantinya, kalian bisa mengklik kalender sebelah sini. Misal anggota sejak tanggal 20 Maret 2021. Kemudian yang tanggal registrasinya juga sama seperti yang anggota sejak itu. Bisa kalian rubah menggunakan kalender. Diregistrasi tanggal 25 Maret. Berlaku hingga bisa kalian isi juga dengan menggunakan klik tombol open calendar. Bisa berlaku misal sampai Maret 2022. Kemudian untuk institusi, biasanya mahasiswa akan mengisikan nama universitas mereka. Ini saya akan mengisikan Universitas Diponegoro. Lalu kalian bisa mengisikan jenis kelaminnya laki-laki, lalu alamat tempat tinggal kalian. Lalu untuk kode pos, kalian bisa mengisikan kode pos alamat tempat tinggal kalian. Misal saya akan mengisinya random aja 1559166. Alamat surat ini bisa kalian isikan sama dengan alamat tempat tinggal kalian. Jadi saya akan langsung mengkopinya dan mempastekannya di sini. Selanjutnya nomor telepon bisa kalian isi dengan nomor telepon kalian. Kemudian nomor fax bisa kalian isikan nomor fax. Lalu ada nomor identitas juga. Lalu catatan biasanya berguna untuk memberi atau menuliskan catatan pada tiap anggota tersebut. Lalu ada tunda keanggotaan. Tunda keanggotaan ini maksudnya jika kalian pencet ya, kalian bisa menunda keaktifan anggota tersebut yang ingin daftar. Jika kalian tidak mengeklik tombol ya, maka keanggotaan dari anggota tersebut akan langsung aktif. Di sini kita nggak usah tekan ya. Lalu di sini foto, kalian bisa masukkan foto dari anggota kalian. Kalian bisa memilihnya dari browse di sini. Klik yang file, maksimum size-nya 500 KB. Kemudian setelah kalian mengisi foto di sini, kalian akan lanjut ke surel. Surel bisa kalian isikan email kalian. Kemudian kata sandi baru, kalian bisa memasukkan kata sandi yang kalian gunakan. Lalu konfirmasi kata sandi baru. Jika sudah mengisi semua data-data keanggotaan ini, kalian bisa klik tombol simpan. Di sini data anggota baru berhasil disimpan, artinya anggotanya sudah masuk ke dalam tipe keanggotaan itu. Di sini tipe keanggotaan kalian sudah memiliki satu anggota. Selanjutnya, kalian bisa masuk ke menu sirkulasi. Lalu ke mulai transaksi. Di sini kalian bisa masukkan ID anggota kalian untuk memulai transaksi. Lalu klik mulai transaksi. Nah, di transaksi ini ada banyak sub menunya. Ada peminjaman, pinjaman saat ini, reservasi, denda, dan sejarah peminjaman. Peminjaman ini kalian bisa masukkan kode eksemplar atau barcode-nya. Pada submenu peminjaman ini merupakan submenu yang digunakan untuk peminjaman buku. Untuk meminjam,
Caranya dengan memasukkan kode eksemplar atau barcode. Lalu setelah memasukkan kode eksemplarnya, kalian bisa klik pinjam. Kemudian untuk pinjaman saat ini digunakan untuk memperlihatkan koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota tersebut. Kemudian ada reservasi. Reservasi digunakan untuk memesan koleksi yang sedang dipinjam. Lalu ada denda. Denda di sini berguna untuk melihat. Denda di sini digunakan untuk memperlihatkan jumlah denda dari anggota tersebut. Total denda di sini yang belum terbayarkan. Denda di sini digunakan untuk memperlihatkan total denda dari anggota tersebut. Seperti di sini total denda yang tidak terbayarkan 0. Lalu untuk sejarah peminjaman digunakan untuk menampilkan buku apa saja yang sudah pernah dipinjam anggota tersebut. Jadi seperti histori peminjaman buku dari anggota tersebut. Kemudian kita masuk ke pengembalian kilat. Pengembalian kilat di sini kalian perlu memasukkan ID eksemplar. Saya akan memasukkan ID eksemplarnya. Lalu dalam pengembalian kilat ini digunakan untuk mengembalikan koleksi. Setelah kalian memasukkan tadi kode memasukkan ID eksemplarnya tadi, kalian bisa mengklik kembali. Nah, di sini berarti tandanya kode eksemplarnya sudah berhasil dikembalikan. Lalu kita masuk ke aturan peminjaman. Untuk menambah aturan peminjaman, klik pada tambah aturan peminjaman. Lalu mengisi kolom-kolom tersebut. Di sini tipe keanggotaan diisi mahasiswa. Lalu untuk tipe koleksi itu anggota tersebut dapat meminjam semua tipe koleksi atau hanya sebagian saja. Lalu untuk GMD, kalian bisa memilih formatnya teks, picture, music atau lain-lainnya. Di sini saya akan mengklik semua saja. Kemudian jumlah pinjaman, kalian bisa masukkan maksimal dari peminjaman koleksi yang dapat dilakukan. Saya akan masukkannya 2. Lalu ada periode peminjaman, yaitu lama masa peminjaman koleksi. Saya akan masukkan 7 hari. Kali perpanjangan, yaitu batas maksimal anggota dapat memperpanjang maksimal peminjaman koleksi yang sedang mereka pinjam. Saya akan mengisikan 2. Lalu denda harian, denda perharinya atas keterlambatan pengembalian koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota. Saya di sini akan memasukkan dendanya 1.000. Lalu di sini ada toleransi keterlambatan, yaitu berapa lama toleransi yang diberikan kepada anggota yang terlambat mengembalikan koleksi. Misal 3 hari. Jika kalian sudah mengisi semua kolom-kolom tersebut, kalian bisa mengklik simpan. Di sini aturan peminjaman baru berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke sejarah peminjaman. Di sejarah peminjaman ini kita bisa melihat sejarah dari hasil peminjaman buku yang telah kita pinjam. Kita bisa dengan cara kita masukkan ID anggotanya. Lalu untuk tipe keanggotaannya bisa dirubah ke mahasiswa. Lalu judul buku yang akan kita cari bisa dimasukkan, lalu kode eksemplarnya, kemudian tanggal pinjam sejaknya dan tanggal pinjam hingga, lalu status peminjamannya, semua sedang dipinjam, telah kembali. Untuk lokasinya ada semua dan My Library. Kemudian cantumkan per halaman.
lalu klik pada tombol terapkan filter. Lalu kita masuk ke bagian daftar keterlambatan. Kita bisa melihat daftar keterlambatan dengan cara memasukkan ID anggota, lalu tanggal pinjam sejaknya, tanggal pinjam hingga, dan cantuman per halaman. Lalu nanti kita setelah sudah memasukkan ini semua, kita klik terapkan filter. Kemudian reservasi berisi data koleksi yang sudah dipesan oleh anggota. Kita bisa memfilternya dengan kemudian masukkan judul atau ISBN dari koleksi yang sudah kita pesan, lalu memasukkan kode eksemplar, kemudian memasukkan tanggal pesan sejaknya dan tanggal pesan hingga, kemudian klik terapkan filter. Demikian akhir dari video ini mengenai cara menginstal dan menggunakan Slim 9 Boolean. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video tutorial ini bisa memberikan manfaat untuk cara menginstal dan menggunakan Slim 9 Boolean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.